Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Oke, seperti biasa nih, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Imelda Maizura, biasa dipanggil Imelda. Kadang juga dipanggil Maizura. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan bincang-bincang mengenal seputar akademik, yaitu dalam program bincang-bincang mengenai kilas balik pencapaian dan pengalaman. Oke, nah kali ini kita akan mengulik sebuah pengalaman dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Beliau ini merupakan Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2022, Duta Genre Nasional tahun 2023, Fasilitator Nasional, Modul Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia, serta modul tentang kita, Best Speaker dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia dalam Jambore Ajang Kreativitas Nasional 2022, Sertifikasi Digital Marketing Manager tahun 2025, dan Sertifikasi Speaking Skill. Tangan dulu teman-teman. Oke, saya sudah bersama narasumber kita. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak? Boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Mila. Nama lengkapnya Sarmilawati, M-I-L-A, seperti ini untuk panggilan isyaratnya. Usiaku 20 tahun. Sekarang masih Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Mungkin gitu aja singkat. Salam kenal. Oke, kita mau ngobrol ini seputar kilas balik pencapaian dan pengalaman kakak. Jadi diadakannya obrolan ini supaya bisa memotivasi teman-teman semua. Adanya prestasi ini pastinya akan mengangkat sebuah nama gitu ya kak ya. Nah itu menjadikan motivasi untuk kita supaya mau belajar dan terus belajar. Nah boleh nih ya kita sharing-sharing sedikit mengenai kilas balik pengalaman kakak. Oke, menurut kamu nih apa sih arti prestasi itu kak? Oke, sesederhananya prestasi ya teman-teman. Kalau kita bicara soal prestasi, terkadang nggak jauh beda dengan ambisi gitu. Tapi kalau aku pribadi, gimana kita dapat meraih prestasi? Prestasi itu sebenarnya adalah fokusnya pada proses atau tujuannya. Kalau aku pribadi itu fokusnya pada proses. Kenapa? Karena aku yakin orang-orang yang berambisi tapi mereka tidak fokus pada proses, terkadang prestasi itu pun menjauh dari dia. Dalam artian nih kita maunya jadi winner, tapi ternyata kita fokusnya sama tujuan. Kita nggak melihat dan memaksimalkan di setiap proses. Terkadang di situ terdapat kegagalan dalam sebuah prestasi seperti itu. Jadi sesederhananya prestasi adalah ketika kita menyadari bahwa akan kemampuan kita percaya dan kita bertanggung jawab sama apa yang kita ucapkan, dan disitulah sebenarnya kompetensi dalam diri itu tumbuh. Karena sejatinya persaingan terkuat itu adalah diri kita sendiri, seperti itu. Nah, apa sih yang memotivasi kamu nih untuk berprestasi di kampus dan di luar kampus? Apakah ada pengalaman tertentu yang menginspirasi kamu sendiri? Oke, berkaitan dengan pengalaman tertentu, sebenarnya kenapa Mila lebih ingin masuk ke dunia, mungkin kita lebih kenal ingin berprestasi, ingin punya pengalaman lebih banyak. Karena gini, Mila itu pernah dengar statement kalau anak kabupaten tuh nggak bisa apa-apa, anak kabupaten tuh bakal kalah sama anak kota. Dan di saat Mila dengar, memang di lingkupnya Mila itu waktu lomba itu dari SMA, memang notabene anak-anak di kota semua. Nah di situ aku ngerasa kayak ini yakin nih anak kabupaten nggak ada kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh dan bener-bener nunjukin potensi dirinya seperti itu. Jadi ada statement yang buat Mila tuh lebih kuat dan lebih mampu dan percaya ke diri sendiri. Sebenarnya anak kabupaten tuh nggak seburuk itu gitu. Jadi karena hal itu terucap dan terdengar, jadi terlintaslah dan terniatlah dalam hati. Jadi kalau misalnya orang-orang mengiranya anak kabupaten tuh nggak bisa apa, sebenarnya anak kabupaten itu bisa, cuma terkadang kesempatannya nggak terbuka gitu. Kakak mau tanya nih, Mila tuh terlibat di organisasi nggak sih? Oke, keterlibatan dalam organisasi, jujur kalau dari organisasi, dari SMP Mila udah coba ikut organisasi. Kalau SMP itu Mila fokusnya ke pramuka, kemudian Mila fokusnya ke OSIS juga. Tapi kalau di SMA itu sama, itu lebih ke OSIS, PIKR itu pusat informasi dan konsumsi remaja. Kemudian kalau di kuliah, dari SMA sampai kuliah, waktu peralihan itu Mila masuk ke Forum Genre Provinsi Jambi. Kebetulan Mila Duta Genre juga, jadi bergabung dalam Forum Genre itu sendiri. Kemudian Mila bergabung dalam HIMA juga, seperti itu. Jadi kalau ditanya
bergabung ataupun terlibat dalam organisasi, terlibat, dan alhamdulillahnya karena fokus pada organisasi seperti itu, Mila sekarang jadi staf sumber daya manusia di Kepengurusan Nasional Genre Indonesia seperti itu. Keren sekali. Nah, pernah nggak sih aktivitas di luar kampus Mila itu mengganggu perkuliahan Mila? Terus cara Mila ngatasinya tuh gimana? Menarik nih, makin sore makin menarik, makin siang makin menarik pertanyaannya ya. Makin panas. Oke. Kalau misalnya bicara soal pernah nggak sih terganggu, sebenarnya itu kembali pada manajemen diri kita sendiri. Nah, terkadang yang jadi permasalahan orang-orang adalah mereka tuh nunjukin kalau misalnya oh bagus nih manajemen waktunya, tapi terkadang mereka itu nggak ngediktein orang-orang yang ternyata notabene beliau masih pengenalan diri aja, beliau terkadang masih bingung ini aku siapa, kalau bad mood aku suka apa, kalau misalnya lagi emosi aku mau ngapain gitu ya. Nah, terkadang manajemen waktu dan manajemen diri kita itu tumbuh dari kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Ketika kita udah mengenal diri kita, disitulah tumbuh kepercayaan diri kita dan kita tahu porsi kapan kita harus berbuat A, kapan kita harus mendelegasikan tugas, dan kapan kita harus turun langsung seperti itu. Dan Mila itu aktifnya di luar, alhamdulillahnya, kemudian Mila kuliah juga seperti itu, dan Mila Sabtu Minggunya itu Mila freelance. Jadi kalau ibarat kata Senin sampai Kamis Mila kuliah, Senin sampai Jumat Mila kerja, kemudian Sabtu sampai Minggu Mila freelance. Jadi kapan waktunya untuk nge-upgrade diri, kalau Mila pribadi 30 menit pertama itu Mila selalu nyempatin buat belajar. Jadi dan setiap malam kadang kan pasti nanti dampaknya tuh ke pola tidur. Memang ternyata memang sepengaruh itu ke pola tidur. Tapi ketika kita tahu dan kita kenal sama diri kita, sebenarnya saat kita kurang seperti ini solusinya apa? Nah, terkadang dan Mila itu meyakini kita adalah perempuan, kita nggak bisa nolak kalau kita tuh mau dian gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan dan apakah pernah terjadi ataupun berkendala, pernah, tentunya sangat pernah. Dan Mila pribadi itu menangannya adalah Mila tuh membagi 3 bagian dan aktivitas. Pertama, hal yang kita sukai. Kenapa? Karena kita adalah perempuan. Jadi Mila nggak menuntut kayak kita perempuan kita nggak boleh menghilal, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kita ketahui lagi hal yang kita sukai. Jadi kalau Mila pribadi, hal yang kita sukai adalah Mila lakukan pertama. Kemudian hal yang penting dan mendesak itu Mila lakuin yang kedua. Dan yang ketiga, hal yang penting dan wajib dilakuin. Jadi dalam artian kalau misalnya kita suka ataupun nggak suka, kita wajib lakuin itu. Nah, terkadang kita itu nggak paham porsi gimana kita bisa mendapatkan ketiga porsi ini gitu. Jadi gimana caranya itu tergantung pada diri sendiri, dan gimana solusinya itu tergantung manajemen kita dan bagaimana penempatan diri kita, serta memahami seperti apa sih konteks dari tugas-tugas yang ada pada diri kita seperti itu. Seperti itu teman-teman. Nah, pengalaman menarik dari kegiatan luar kampus Mila ada nggak sih? Kalau bicara soal pengalaman menarik, sebenarnya dari dulu itu Mila selalu nanamin ke dalam diri kalau misalnya mau keluar provinsi, mau keluar apapun itu jangan pernah pakai uang pribadi gitu ya. Jadi Mila sangat mengutamakan kalau bisa nih kamu kemana-mana tuh dibayarin dan gratis gitu, dan kalau bisa keluar tuh bukan buat jalan-jalan tapi buat cari pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman menariknya adalah ketika Mila ikut lomba dan itu mewakili provinsi Jambi. Di sana Mila ngerasa kayak oh ternyata ada loh kepercayaan orang-orang, ada loh kepercayaan pemerintah kepada anak muda, dan ternyata anak muda itu nggak seburuk itu, seperti itu. Dan tapi stigma yang terjadi saat anak muda ngobrol, saat anak muda berpendapat, meaningful your participation itu terkadang tidak diterapkan. Dalam artian partisipasi yang bermakna dalam keterlibatan kita masyarakat itu nggak diterapkan. Nah, pengalaman berharganya adalah ketika Mila sudah memahami dan melihat situasi, oh ternyata Jambi itu krisis ya terhadap itu. Di situ kita peka, dan di situ kita mencari wadah ternyata di mana memang ada wadah yang orang tua, masyarakat umum tuh welcome, dan masyarakat umum tuh memahami seperti apa keinginan anak muda seperti itu. Karena ini jujur dari Mila pribadi, generasi kita yang sekarang sama generasi yang sudah lalu ya, milenial, itu ternyata ada gap generasi. Makanya terkadang apa yang menjadi pendapat kita tidak mudah diterima, dan apa yang ternyata ini adalah masukan kita itu langsung ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena ada gap generasi sebenarnya. Jadi kalau bicara pengalaman yang berharga adalah sesederhana ketika remaja, ketika mahasiswa, ketika masyarakat dan di instansi pemerintah itu dapat memahami arti dari meaningful your participation itu sendiri gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Oke. Nah, cara Mila ngatur waktunya antara kuliah, terus kegiatan di luar kuliah, terus Mila freelance, itu gimana sih Mil? Boleh nih bagi tips untuk teman-teman semua yang mungkin bingung nih cara mengatur waktunya itu gimana? Oke, ada waktu yang memang harus tidak boleh ditinggalkan. Itu adalah waktu dimana kita menambah ilmu di setiap hari.
seperti yang Mila udah bilangin tadi, 30 menit pertama saat Mila buka mata itu terkadang Mila selalu upayain untuk pertama entah itu baca buku ataukah biasanya Mila kan tim yang scroll TikTok ya. Jadi kalau misalnya di TikTok itu Mila tuh coba cari pengen belajar apa ya hari ini, dan setidaknya Mila tuh melihat 3 atau 4 video aja yang berkaitan dengan edukasi. Jadi setidaknya 30 menit pertama itu jangan pernah lewatkan untuk teman-teman coba untuk membaca atau mendengarkan. Kalaupun ternyata kita tipikal bukan anak yang suka membaca, nggak apa-apa, kita dengerin aja. Setidaknya kalaupun kita dengar ada 2 atau istilah 3 kata yang masuk ke kita dan itu akan bertumbuh setiap harinya. Dalam artian jangan biarkan hari ini kita di angka 5, kemudian besok kita tetap 5, jangan. Tapi biarkan hari ini kita 5 dan besok kita tumbuh jadi 6, 7, 8, nggak apa-apa satu-satu, tapi kita sadar sama itu. Kemudian gimana cara ngatur waktunya? Ada juga posisi di mana kita harus memahami mana yang penting dan mana yang penting dan mendesak. Itu harus kita pahami. Terkadang yang sulit di diri kita adalah ketika kita tidak mampu memberikan kepercayaan utuh kepada orang lain. Dan itu Mila akui di setiap makhluk sosial, terkadang memang permasalahannya adalah itu. Ketika kita sudah merasa yakin nih sama satu orang, kemudian satu orang ini sakit nih, itu nggak bisa ngegantiin kita. Coba buat delegasi lagi yang bisa memungkinkan untuk nge-handle atau nge-backup kita pribadi. Nah, terkadang masalah kita itu adalah ketika kita tidak memahami dan kita tidak mencoba untuk mendelegasikan tugas kita, padahal sebenarnya kita mampu loh untuk mendelegasikan itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa istirahat itu penting. Dan Mila pribadi, kita harus tahu kapan waktu mulai dan kita harus tahu kapan waktu berhenti. Jadi contoh, misalnya kita lagi bad mood nih ya, perempuan ya, kita lagi emosional lagi nggak stabil gitu ya, tiba-tiba cukup-cukup kita datang, kemudian kita marah, kenapa nih gini, kadang kan kita marah tuh. Nah, ternyata setelah Mila pelajari, terhadap saat semua perkataan, semua emosional itu masih dalam proses konfirmasi, masih ada proses konfirmasi, klarifikasi, itu tidak clear, disitulah emosional kita beradu. Nah, terkadang hubungan sosial itu retaknya di sana gitu. Jadi kalau bisa saat kita sudah dalam diri keadaan lagi nggak baik-baik nih, yaudah kenalin kalau kamu kayak gini seharusnya kamu gimana gitu. Terkadang perempuan itu nggak sadarnya di sana gitu. Termasuk aku pribadi ya, terkadang masih suka hilaf ya. Contoh nih, kita bad moodnya sama orang lain nih, atau enggak kita tiba-tiba diputusin ya, tiba-tiba kemudian kita ketemu sama si Siti, kemudian langsung marah gitu. Nah, saat itulah sebenarnya proses konfirmasi. Ketika konfirmasi sudah menjadi pernyataan, kita nggak bisa nolak. Nah, itu juga dapat membuat perpecahan. Nah, permasalahannya adalah gimana cara ngatur waktunya kalau semua aktivitasnya kita jalani dalam satu waktu gitu. Kalau dari Mila pribadi, buat list dalam setiap hari. Kalau Mila pribadi juga buat list, dan buat list itu jangan jauh-jauh dari diri kita. Contoh, kita 24 jam pegang HP nih, jadi buat listnya di HP. Kita 24 jam buka WA nih, jadi berarti buat listnya di WA gitu ya. Jangan buat hal-hal yang jauh dari kita. Kenapa? Lebih banyak distraksi itu bakal membuat multitasking kita sembarangan gitu. Jadi salah satunya kalau misalnya kita tahu jadwal kita banyak, jadwal kita padat, memang wajib multitasking itu kalau Mila pribadi emang harus ada skillnya ya gitu ya. Tapi multitasking itu yang seperti apa? Beraturan kah atau berantakan? Ketika kita udah multitasking tapi ternyata berantakan, berarti di situ kegagalannya gitu. Sama satu lagi, yang menjadi permasalahan pertama, kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, lebih besar distraksinya gitu. Jadi contoh nih, kita lagi buat tugas, kemudian datang orang, ih beli kopi di mana, udah nih mentok, udah nggak tahu ini tadi sampai mana ya gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus menjadi skill yang pertama dalam kita ngerjain sesuatu adalah fokusnya kita gitu. Jadi kita harus memahami gimana caranya kita bisa lebih fokus kalau udah dikasih pekerjaan ini. Jadi mau gimana pun distraksi di luar atau tiba-tiba langsung ada mic yang jatuh atau tiba ada semacam ya, itu tetap harus fokus karena itu skill pertama untuk kita lebih mudah multitasking gitu. Tapi saranku kalau multitasking, coba deh multitasking yang beraturan. Jadi buat listnya setiap hari gitu sih singkatnya. Oke, keren banget. Padat ya, bukan singkat. Padat ya. Nah, itu tadi tips dari Mila nih teman-teman untuk kalian yang mungkin bingung gimana sih caranya ngebagi waktu antara kuliah, kerja, sama kegiatan-kegiatan lainnya nih di luar kampus itu tadi ya, Mil. Oke. Kakak mau tanya sih, respon keluarga Mila atau teman Mila nih terhadap kesibukan Mila di luar kampus tuh gimana? Oke, ini menarik nih kalau terkait dengan respon keluarga ya. Karena kan
biasanya tuh ada tuh orang tua yang nggak ngizinin anaknya sama sekali, apalagi kita anak perempuan. Itu kan biasanya nggak didapat izin gitu dari orang tuanya. Ini gimana sih respon keluarga Mila? Oke, tagline-nya udah diambil tadi. Kita adalah perempuan. Sekali lagi kita adalah perempuan. Terkadang orang tua tuh tidak memberikan kepercayaan langsung full kepada kita, tapi coba lihat lagi apa permasalahan orang tua kita tidak percaya. Apakah ternyata kita pernah berbohong sebelumnya, ataukah kita pernah mengecewakannya sebelumnya, atau memang ada perjanjian yang ternyata kita ingkari seperti itu. Ketika 3 masalah ini ternyata sudah diterapkan pada diri kita dan kita tahu kalau kita salah, wajar orang tua nggak percaya gitu. Nah, terkadang manusia itu kita itu sebagai anak muda ya, sudah diberikan amanah ternyata nggak sesuai dengan aturan main yang dibuat sama orang tua. Ketika kita udah nggak sesuai, wajar orang tua mengekang dan tidak memperbolehkan itu. Dan alhamdulillahnya orang tua Mila itu selalu support, dan orang tua Mila paham seperti apa mau anaknya, seperti apa keinginan anaknya, mereka paham dan mereka membiarkan sepenuhnya keputusan pada diri Mila selagi dia percaya. Kenapa? Karena ada rulesnya gitu, ada peraturan mainnya yang udah kita terapkan dan ternyata kita berhasil dalam peraturan permainan itu gitu. Jadi saranku kalau misalnya ternyata teman-teman adalah orang tuanya strict nih buat aturan main, kalau misalnya kita udah melanggar aturan main itu berarti siapa yang salah dong, kita atau orang tuanya gitu gitu ya. Kemudian respon teman-temannya gimana gitu. Sebenarnya kalau Mila pribadi, kita itu nggak perlu teman yang banyak, tapi kita itu butuh teman yang pertama dia selalu ada ketika kita butuhkan, kedua dia selalu ada menjadi support kita, dan ketiga dia adalah teman yang selalu beda pandangannya kita. Kenapa demikian? Karena yang ketiga, kalau kita ternyata dapat teman yang beda pandangan, di situ sebenarnya pertumbuhan datang. Ketika orang-orang berbeda pandangan dengan kita, oh kenapa ya si A berpikirnya seperti ini, kenapa ya si B tidak berpikir seperti ini, disitulah sebenarnya kita dapat melihat sudut pandang orang lain. Ketika sudut pandang orang lain itu sudah terlihat, kita dapat nih insight baru nih, oh ternyata ini loh resikonya kenapa dia berpikir seperti itu gitu. Kedua, kenapa kita harus butuh teman yang selalu ada siap bantu, karena kita nggak tahu kita ada di mana, kita nggak tahu kita sama siapa di lingkungan kita, dan kita nggak tahu kapan hal-hal buruk bakal datang ke kita. Makanya kita butuh teman yang selalu ada dan dia bakal nge-backup kita kapanpun. Ketiga, teman yang selalu support, walaupun dia nggak ngebantu tapi dia teman yang selalu support. Kenapa? Karena pertumbuhan itu sebenarnya tumbuh saat kita sering berdiskusi. Contoh nih, kenapa ya kita sesama guru itu terkadang kaku banget ya kalau di kelas ya, padahal sebenarnya itu kenapa? Karena kurang duduk aja, karena kurang nongkrong aja, kurang gitu. ngopi. Iya, kurang ngopi. Sebenarnya kalau Mila pribadi sangat suka dan sangat menghargai guru-guru yang memang mereka mau membuka obrolan dan mereka mau mendengar kisah, oh seperti inilah anaknya gitu. Jadi memang terkadang pembelajaran terbaik itu kan adalah dari pengalamannya kita, dan kegagalannya kita adalah posisi tempat belajar yang lebih baik. Tapi ingat, kita tuh nggak bisa tumbuh sendiri, kecuali memang kita ada 3 tim ini gitu. Jadi saranku, kalau misalnya ternyata kita terhalangnya sama pertemanan, ya udah cut off aja gitu. Dan Mila adalah tipikal orang yang kalau misalnya aku nggak nyaman sama kamu, dan Mila tuh selalu bilang aku nggak nyaman diginiin, aku ngerasa kayak ini di luar kebatasan aku, jadi yaudah mungkin kalau misalnya mau berteman silakan, kalau nggak mau berteman jangan usik ya gitu. Jadi Mila tipikal yang cut off, dan Mila tipikal yang blokir. Jadi kalau misalnya ini ngeganggu nih, aku merasa terusikin, jadi aku selalu blokir gitu. Nah masalahnya kita adalah perempuan, kita tuh kadang nggak enakan kenapa kita nggak mau blokir dan segala macam ya. Padahal sebenarnya iya benar. Padahal sebenarnya itu adalah kunci dari jawaban kenapa lingkungan kita ini tempat yang sehat atau yang enggak gitu. Jadi toxic itu tergantung pribadi kita masing-masing dan tergantung bagaimana kita melihat lingkungan kita gitu sih. Oke, itu tadi teman-teman. Ikuti aturan mainnya. Oke. Supaya berada di zona aman terus ya, Kak? Iya betul. Nah, Kak penasaran nih, siapa sih yang menjadi inspirasi Mila dalam mencapai prestasi-prestasi Mila itu tadi? Kenapa mereka tuh begitu berpengaruh untuk Mila? Oke. Kalau ini Mila jadi keringat sama 2 hal. Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau mungkin ini pertama kali teman-teman dengar. Sebenarnya kita itu hidup ada dalam 2 bagian. Pertama, kita itu tumbuh dan kita itu mau maju karena support dari lingkungan atau dari kita sendiri, seperti itu. Ketika kita sudah sadar ternyata lingkungan kita nggak mendukung, orang tua kita nggak mendukung, atau persahabatan kita nggak mendukung, kita nggak punya circle yang bagus, atau kita nggak punya pasangan yang support nih gitu ya. Aduh banyak yang kesinggung ya, nggak punya pasangan nih. Kalau kita udah ngerasa di posisi yang ini kita udah nggak dapat nih gitu ya, berarti yang kedua dong, mau nggak mau andalan kita lah diri kita sendiri gitu. Jadi pertanyaannya kenapa dan siapa
yang menjadi role model Mila seperti itu? Jawaban Mila adalah ibu Mila sendiri. Kenapa? Karena Mila akui beliau luar biasa baiknya, beliau sesama orang lain, beliau tidak pernah melibatkan perasaan diri sendiri, dan beliau itu selalu selesai dengan permasalahan diri dia sendiri. Nah, terkadang kembali lagi kita adalah perempuan itu terkadang masalah pada diri sendiri itu nggak selesai, dan itu nanti kebawa untuk orang-orang lain. Nah, itu yang sangat-sangat Mila pelajari dari ibu Mila. Kenapa? Karena beliau itu berani untuk menyelesaikan masalah sendiri, tapi ketika ketemu orang, beliau ngerasa kayak, oh aman-aman aja, Aliswell semua baik-baik aja gitu ya. Kayak, oh ternyata itu adalah skill loh gitu. Jadi kalau dibilang skill apa yang paling kita butuhkan, itu adalah selain dari speaking skill, kita butuh yang namanya positive feeling, dimana seseorang mereka memahami kalau contoh nih ada orang-orang yang kita baru kenal, tapi kenapa ya dia dipercaya di sini, dipercaya di situ? Kenapa? Karena positive feelingnya ada. Ketika orang-orang udah melihat kayak, oh dia berkompeten di sini, dan disitulah kita ternyata punya skill itu. Dan Mila melihat dari sudut pandang Mila sebagai anak, melihat seorang ibu yang seperti itu, Mila mengakui kayak, wah ini adalah role model aku. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah Mila nggak ngefans sama Najwa Shihab dan lain-lain, Mila fans, tapi yang menjadi pahlawan dan pionir pertama Mila, yang menjadi patokan Mila dan tolak ukur Mila dalam berhasil itu adalah ibu Mila. Kenapa? Karena beliau sudah menerapkan secara tidak langsung, ini loh alasan kenapa kamu harus mandiri, ini loh kenapa alasannya kamu harus berprestasi, ini loh alasan kenapa kamu berpendidikan tinggi gitu. Oke, semua tentang ibu ya? Iya, semua tentang ibu, karena kita adalah calon ibu juga. Bener banget, calon ibu. Nah, ada nggak sih rencana Mila untuk terus aktif di kegiatan di luar kampus nih? Mengingat dari cerita-cerita Mila tadi, Mila tuh anaknya aktif banget di kegiatan di luar kampus. Apakah kedepannya Mila akan tetap terus aktif atau gimana? Oke. Mila percaya kalau setiap orang itu punya batas limitnya gitu. Jadi ketika kita udah ngerasa, oh kita udah di limitnya nih, berarti ya udah kita Mila tuh juga tipikal yang menganut tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya gitu ya. Jadi ketika kita udah berada dalam batas limitnya, contoh kita udah sekian tahun nih di organisasi A gitu ya. Kalau misalnya kita udah ada di batas limitnya, ya udah, apalagi sih yang mau kita kejar gitu ya. Di umur sekarang apalagi sih yang seharusnya menjadi bisa fokus kita gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bakal mau aktif lagi nggak di organisasi atau di luar kampus gitu ya, jawabannya akan. Kenapa? Karena kita masih muda, jadi selagi kita masih muda, peluang itu bakal banyak datang, apalagi kalau kita bisa melihat situasinya dan kita dipertemukan antara peluang dan juga peluang kita, kesempatan kita, dan kesiapan kita. Ketika itu udah bertemu, berarti di situ kita harus terlibat lebih aktif lagi gitu. Karena di balik itu semua, walaupun ada keberuntungan dan resiko itu saling berkaitan, tapi kalau kita udah siap terhadap semuanya, aku rasa itu nggak hal yang menjadi masalah ketika kita harus terjun dan aktif langsung di luar sekolah ataupun di luar kampus gitu. Dari cerita-cerita Mila yang tadi nih, kakak mau tanya manfaat utama dari mengikuti aktivitas di luar kampus tuh apa? Oke, berkaitan dengan manfaat ya. Sebenarnya umum sekali manfaatnya, tetapi kita tuh sebenarnya nggak diajarin loh hal ini. Contoh, kita diajarin buat hemat-hemat ya gitu ya, nabung ya, jangan boros ya gitu ya. Kita diajarin buat itu, tapi kita dibilangin aja, kita nggak didikte gitu. Kita sama-sama baru hidup ya teman-teman ya, kita sama-sama baru hidup, tapi kita udah dibilangin, tapi kita nggak diajarin gitu. Kita udah dikasih tahu nggak boleh boros, tapi kita nggak diajarin nih kecerdasan finansialnya gimana gitu. Jadi kalau Mila lihat pribadi, seperti apa lingkungan di luar, ketika Mila sudah berada di luar, Mila ngerasa kayak, oh ternyata kita masih belum secukup itu loh untuk memahami hal ini. Tapi gimana ya kita cari dan kita curi startnya duluan tuh gimana ya gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas apa manfaatnya, Mila pribadi ngerasain kalau manajemen konflik itu nyata. Dan ketika kita sudah berada di fase manajemen konflik, kita sudah memahami keinginan diri sendiri, dan kita sudah paham bagaimana pembawaan diri seperti itu, berarti kita sudah bisa dan lebih mampu lagi untuk ketemu orang-orang banyak. Karena kita adalah makhluk sosial, jadi mau nggak mau kita bakal ketemu orang yang lebih banyak, dan mau nggak mau kita itu bakal lebih sering berinteraksi sama orang lain seperti itu. Jadi apa manfaatnya? Kalau dari Mila pribadi itu kerasa banget manfaatnya, terutama di bagian manajemen konflik seperti itu. Karena terkadang kita tuh kalau dari pribadi Mila tuh ngelihat kita ini mau hidup dan tumbuh sebagai sapi kah atau sebagai benteng gitu. Jadi ada dua nih, tapi ini serius ya, ini ada dua. Kita tuh mau tumbuh sebagai sapi kah atau sebagai benteng, analoginya seperti itu. Kalau kita tumbuh sebagai sapi
sapi itu kalau dikasih barang di depannya, contohnya sapi ini barangnya adalah masalah nih. Sapi itu kalau dikasih masalah, dia bakal milih mundur. Dia bakal milih, oh yaudah ke belakang aja, masih banyak rumput-rumput lain yang ada di belakangnya gitu ya. Tapi kalau kita tumbuh sebagai analoginya benteng, benteng itu kalau ketemu masalah, dia bakal milih nerobos itu. Biarlah sedikit luka gitu ya. Kenapa? Karena setiap luka itu sebenarnya adalah pertumbuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan itu ada dalam posisi ketidaknyamanan gitu. Jadi proses pertumbuhan itu sebenarnya yang buat kita tuh nggak ngerasa kayak aku nggak siap, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Padahal memang pertumbuhan itu dalam situasi tidak nyaman. Makanya orang-orang selalu bilang jangan tetap di sana, keluar dong dari zona nyaman. Kenapa? Karena proses pertumbuhan itu berada pada zona tidak nyaman gitu. Jadi tergantung pada diri kita sendiri dan bagaimana kita melihat diri kita, mau jadi sapinya atau mau jadi bentengnya gitu. Mau lawan masalahnya atau mau mundur aja ke belakang tinggalin masalah gitu sih. Jadi kakak salahnya, soalnya kakak berada di zona nyaman terus, nggak Oke, berani nggak masuk boleh ya. Nggak boleh ya ternyata Nggak ya. boleh. Ya. Terakhir nih, pesan motivasi Mila untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang berjuang nih, ada nggak? Wah keren nih, udah last speech ada nih gitu ya. Pesan dan motivasi Mila pribadi, kalau kita lihat teman-teman, orang-orang yang peka terhadap situasi, orang-orang yang melihat seperti apa pertumbuhan dunia zaman sekarang, apalagi sekarang AI udah di mana-mana, kemudian digitalisasi makin meningkat. Nah, tergantung bagaimana kita melihatnya seperti apa. Apakah kita ingin membawa ke sudut pandang yang positif atau ke sudut pandang yang negatif seperti itu. Kemudian kalau kata Mila, kita tuh harus percaya sama apa yang menjadi kemampuan diri kita. Itu yang pertama. Dan ketika kita udah berjanji sama diri sendiri, coba deh untuk komitmen. Kenapa? Karena kalau kita udah berjanji sama diri sendiri dan kita menepati itu, berarti kita udah wajar kalau dipercaya sama orang lain. Nah, itu solusinya. Sama mungkin ini terakhir, kata-kata yang menjadi bawaan Mila kalau misalnya kemana-mana, Mila selalu bilang sama orang-orang, lampaui keterbatasan tanpa batas. Karena sejatinya keterbatasan itu adalah hal yang bisa kita lampaui. Cuma ternyata kita aja yang nggak mampu untuk merubah bagaimana caranya kita dapat melampaui itu. Mungkin itu aja sih dari Mila. Oke, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil untuk memotivasi kita nih, terutama mengenai sebuah perjuangan. Kita nggak boleh lemah dan berjuang karena itu memang hal yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita nih. Balik lagi, kita perempuan. Sekali lagi kita adalah perempuan. Gitu. Tagline-nya gini ya, kita adalah perempuan. Kita adalah perempuan. Kiri. Iya, kiri. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Mila atas kesempatan dan waktunya. Kita bisa duduk sharing-sharing di sini buat teman-teman semua. Semoga percakapan ini bisa menjadi energi positif bagi kita semua nih. Terima kasih sudah bergabung dan sampai bertemu lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.